salah satu tanda bahwa di dalam diri ataupun di dalam tempat itu ada gangguan dari jinnya, itu muncul perasaan alladzi wasisu fi sudurin nasi minal jinnati wal waswas. Makanya sebenarnya supaya diri kita nggak terkena gangguan jin, baik itu sihir, tenung, teluh maupun ketempelan maupun ain, itu kuncinya diri kita supaya nggak gampang terkena penyakit apapun lah, zahir maupun batin. Itu yang pertama, jangan gampang was-was, jangan gampang bingung, jangan gampang takut. Urip enek sing nguripi ngono ae wis. Urip enek sing nguripi ngono wis. Karena memang kalau kita nanti takut, was-was, nanti malah banyak penyakit yang masuk. Nggih, niki ini juga bisa diamalkan oleh saudara-saudaraku dimanapun berada. Amalan ini disebut sebagai asma karomah. Kita ambil dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Amalan ini untuk mengetahui sesuatu hal yang syirri. Makanya di dalam sholawat Nuridat itu ada kalimat wasyiri sari, yang artinya meminta petunjuk untuk dibukakan rahasia-rahasia yang tidak bisa kita ketahui kecuali hanya Allah yang mengetahui. Makanya kita minta petunjuk kepada Allah. Nanti amalannya, yang pertama membaca syahadat, yang kedua membaca sholawat, dan yang ketiga nanti membaca hamdalah, yang keempat membaca sholawat Nuridat, yang kelima doa, dan yang keenamnya nanti surat Yasin yang terakhir. Insya Allah amalan ini pun juga bisa diamalkan oleh panjenengan semuanya dimanapun berada. Kalau panjenengan di rumah ada keluarganya yang sakit-sakitan, terus sering sekali bertengkar, terus usaha selalu bangkrut, panjenengan bisa mengamalkan amalan ini insya Allah. Nah, kalau di rumah ini, beliau di rumah ini intinya sakitnya karena penyakit taif. Beliau tadi itu yang beliau ceritakan tidak bisa jalan, terus ke Padepokan akhirnya bisa jalan. Beliau itu bingung kayak gitu, linglung, ngomong nggak bisa, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa, terus akhirnya mengundang kita ke sini. Penyakit yang beliau alami ini disebut dengan penyakit taif. Penyakit taif itu penyakit fisikis yang diakibatkan oleh gangguan jin. Benar fisikis. Kalau saya jelaskan gini, penyakit itu ada tiga hal. Pertama fisikis, non medis, terus medis. Orang sebelum kena stroke marah, setelah marah-marah, bingung, ngamuk, terus akhirnya gangguannya dari gampang marah ini masuk penyakit ganggu jin saka, terus akhirnya stroke gitu. Orang kena penyakit kanker payudara, jengkel sama suami, terus dadanya sesek, ya dari jengkel inilah masuk gangguan jin ampar, terus akhirnya kanker payudara gitu. Jadi ada tiga hal, psikis, non medis, terus medis. Ini satu kesatuan sebenarnya, karena antara jiwa dan raga itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Pasti nggak mungkin ini gini, ini cuman ini tok, itu nggak mungkin. Pasti ada ini dan ada ini. Kebanyakan seperti itu. Ada tiga hal. Makanya pengobatan juga kalau di Padepokan itu kita menggunakan tiga metode, yaitu psikis, non medis yaitu gaibnya, baru yang ketiga itu medisnya kayak gitu. Untuk psikisnya ya ini nanti yang pertama pembersihan kolbu atau pembersihan hati. Hatinya saya minta untuk tenang gitu, tenang, sabar, syukur, tiga hal mawon, nerimo, ikhlas, syukur, telu niki mawon. Terus niki mungkin zaman sakit kelampai niki insyaallah uripe mungkin nggih sekeco ngoten niku damel psikis niki salah sijine lewat ruqyah nanti. Yang pertama psikisnya yang sabar, yang tenang, pasrah sama Allah, ben atine gak bingung. Terus nanti yang kedua baru non medisnya atau gaibnya. Lah gaibnya nanti
kita lakukan bacaan yang nanti saya baca sampai ikuti boleh, yaitu membaca syahadat, sholawat, terus nanti baca hamdalah, sholawat nuridat, doanya, terus surat yasin yang terakhir. Ini untuk gaibnya, untuk menghilangkan gangguan jinnya. Nanti yang ketiga baru medisnya. Kalau medisnya nanti saya menggunakan media-media herbal, karena saya bukan dokter, saya alternatif, maka obatnya pun juga alternatif, yaitu saya menggunakan kunir, madu, garam, dan bidara dengan air wudhu yang ditampung, lalu digunakan untuk nyiram rumah, mandi, dan nanti ada yang diminum. Oke, Matur mawon ya penjelasannya, panjang-panjang mumet nanti. Langsung mawon praktek, dipraktekkan. Nah, nanti ketika panjenengan membaca amalan saya ini, terus tiba-tiba tangan seperti bergerak sendiri, itu diikuti aja, nggak apa-apa. Kalau yang pernah masuk tarekoh sih nggak kaget kalau tiba-tiba badan bergerak sendiri gitu, karena ketika batinnya menggerakkan dohirnya itu sama kayak jenengan mungkin mendengarkan sesuatu yang enak atau asik gitu, menyenangkan gitu, badannya goyang-goyang kan gitu. Dan sama ketika kita membaca Al-Quran, karena munculnya mahabbah, munculnya rasa cinta, nyaman, karena masalah bacaan ini tentang rasa, jadi nggak bisa dijelaskan. Rasanya itu nyaman, enak gitu. Nah, karena kenyamanan, keenakan itulah nanti menggerakkan dahiriyah kita gitu. Nah, karena ini yang menuntun adalah asma-asma Allah, maka menuju hal-hal yang baik. Bukan kok kesurupan, apalagi dikatakan kelebonan jin, itu bukan gitu kan. Kadang-kadang nggak ngerti orang, tak ada yang menggerakkan gitu, dikira ada setan atau jin yang masuk kayak gitu. Nah, ini langsung saja praktek amalannya aja dengan posisinya semuanya di sini, monggo diikuti kalau mau mengikuti. Jangan takut kalau nanti semuanya tangannya bergerak itu. Yang pertama, duduk tenang gini, tenang, rileks. Sambil berdiri juga boleh kalau panjenengan ingin berdiri. Kalau duduk ya duduk boleh, duduk tenang, ditenangkan pikirannya, pasrah sama Allah. Terus setelah itu tangannya dibuka, lalu ikuti bacaan yang saya baca. Monggo kalau mau diikuti, saya persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nurid dhati wasiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunahmu ya Allah apabila di dalam diri saya, keluarga saya, usaha saya,
rumah saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha, dan rumah hamba. Hamba memohon ya Allah dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum hamba atau oleh hamba sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'un wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tangannya rentangkan ke atas, yang kanan. Nah, diikuti sekarang. Rasanya kemana? Kalau panjenengan sering mengamalkan amalan ini, nanti bukan hanya rasanya seperti ini yang bergerak, tetapi di dalam mata panjenengan, terutama di cakra asna, akan terlihat gambaran-gambaran yang dengan jelas, seperti ada sosok wanita di sebelah sana, lalu di sebelah sini. Kalau ini tujuannya dulu untuk pagaran, tetapi ini pada akhirnya menjadi sebuah gangguan, karena yang di dalamnya ada sebuah jin yang pada akhirnya mengikat di dalam rumah ini. Nah, sebelah sini. Monggo saya minta pihak keluarga, ini ada beberapa titik untuk dilepaskan, Mas Bro. Sini sayang.